Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan dulu. Nama saya Hasanuddin SMAK. Saya adalah seorang dosen dan praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan. Tapi kali ini saya diberikan amanah untuk mengajarkan statistika pada kalian semua. Ini alamat nomor WA saya dan alamat email saya, ya, tolong dicatat. Nanti setiap penugasan bisa melalui email atau melalui e-learning BSIACID. Perlu diketahui bahwa mata kuliah statistika merupakan mata kuliah KBK atau mata kuliah kurikulum berbasis kompetensi, yang mana dengan mengikuti kuliah KBK ini diharapkan kalian semua mendapatkan bekal atau kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Apa kompetensi yang bisa didapat dari mata kuliah statistika? Yaitu adalah kemampuan menganalisa data, yaitu statistik deskriptif maupun analisa lainnya, dan juga mampu membuat satu penelitian, ya, membuat tulisan ilmiah dengan disertai data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Baik, bagi yang belum bergabung ke grup WA masing-masing, silakan bergabung. Dan perlu diketahui bahwa perkuliahan kali ini, semester ini, berbeda dengan semester sebelumnya, yang mana kalau kemarin kita masih menggunakan WhatsApp group ataupun Google Classroom, kali ini murni menggunakan LMS di www.elearning.bsi.ac.id. Semua materi di situ ada, ya. Kemudian juga disediakan link video YouTube, ya, untuk menyimak penjelasan setiap mata kuliah. Kemudian juga penugasan di situ, ya, dan sebagainya. Nah, selain itu, setelah kalian melakukan penelitian, maka nanti setelah UTS, hasil penelitian dan tulisan ilmiah tersebut harus Anda presentasikan per kelompok. Jadi mata kuliah ini ada penugasan kelompok berbentuk presentasi, ya, tentang hasil penelitian yang kalian lakukan. Nanti caranya bagaimana, Pak? Presentasi secara virtual bisa seperti ini, membuat video, ya. Membuat video bisa menggunakan Zoom ataupun Camtasia Studio, ya. Nanti digabung videonya, kemudian di-share di YouTube. Nanti mulai pertemuan 9 dan seterusnya, yang akan mengisi kuliah adalah kalian sebagai kelompok penyaji, yang lain sebagai audien, ya, atau plot yang akan menyimak daripada presentasi si penyaji. Setiap pertemuan itu sumber penilaian, ya. Jadi kalian yang penyaji dinilai baik itu penampilannya, isi artikelnya, juga cara menjawab, ya, dan sebagainya.
Sedangkan floor atau audien itu juga akan dinilai setiap keaktifannya. Jadi di sini kalian berlomba-lomba untuk mencari nilai tambah ya. Satu pertanyaan 1 poin. Itu sistem saya ya. Sehingga nanti Anda nilai UAS-nya tidak ada lagi ujian UAS ya, tetapi diambil dari presentasi yang kalian lakukan lewat YouTube ya. Kapan Pak penelitiannya? Dari sekarang mulai penelitian. Nanti schedule maupun judulnya sudah saya bagi-bagi, nanti akan saya share di grup WA ya. Mulai sekarang penelitian, juga menulis ya, melalui bimbingan ya, penulisan dan sebagainya. Nanti kalau sudah oke, di pertemuan akhir sebelum UTS itu udah rampung semua, dikumpulkan di saya di email ataupun di e-learning untuk menjamin jalannya atau kelangsungan kuliah kita di pertemuan 9 sampai 14 nanti. Karena itu nanti saya pandu setiap pertemuan mengenai penelitian maupun penulisan ilmiahnya. Baik, ini rencana pembelajaran statistika ya, yaitu pertemuan 1 sampai 6 itu pemaparan materi dari saya ya, dari dosen. Dipaparkan semua materi yang berkaitan dengan statistika dan juga penelitian. Dan nanti di pertemuan 7 ini adalah diadakan kuis pra-UTS dan juga finishing daripada tugas kelompok penelitian dan presentasi. Lalu nanti pertemuan 9 dan sampai 14 ini presentasi hasil penelitian kelompok untuk mendapatkan nilai UAS ya. Diharapkan semua kelompok bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan ilmiahnya dengan tepat waktu. Baik, ini tugas kelompoknya. Jadi nanti setiap kelas akan saya bagi minimal 6 kelompok, di mana 6 kelompok itu berapa jumlah mahasiswa per kelompok tergantung jumlah mahasiswanya. Misalkan dalam satu kelas ada 60 mahasiswa, maka dibagi 6 itu masing-masing 10 orang. Gitu ya. Pembagian kelompok udah saya tentukan, nanti akan saya share. Lalu penilaiannya bagaimana Pak? Pertama yang dinilai adalah presentasinya sendiri 25% ya. Ini tentang penampilan, perhatian dan disiplin, dan juga sistematika penyajian presentasi ya, penulisan artikelnya dari penelitian yang kalian lakukan. Yang kedua, penguasaan materi ini 50% ya. Masing-masing anggota itu akan dinilai, akan berbeda-beda cara penyampaian materi ya, cara menjawab dan sebagainya. Kemudian makalahnya ini ikut andil dalam penelitian atau penyusunan makalah ya, termasuk penulisannya dan juga sistematika penulisannya. Ini akan dinilai ya. Oleh karena itu untuk penulisan maupun penelitian akan dibimbing oleh saya sendiri ya, per bab. Misalkan bab 1 selesai, saya cek dulu, kalau sudah oke baru bisa ke bab 2. Seperti kalian soal ini seolah-olah kalian sedang belajar tugas akhir ya, sedang bimbingan tugas akhir. Lalu yang keempat, ini saya berikan nilai bonus, yaitu untuk mahasiswa yang aktif untuk berdiskusi, apakah memberikan kritik dan saran, atau bertanya, atau sekedar membantu menjawab ya, apabila kelompok pengaji tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi kumpulkan poin sebanyak-banyaknya sebagai nilai tambah
Jadi wajibnya itu kalian presentasi, nanti tambahnya itu dari keaktifan kalian berdiskusi. Gimana Pak diskusinya? Melalui kolom chatting di e-learning BSI ACID. Itu akan saya nilai ya, berapa kali kalian berbicara ya, itu akan saya nilai. Lalu aturan mainnya adalah pertama kalian membuat penelitian ya, dan juga papernya. Mulai minggu besok kalian sudah melakukan penelitian dan juga sudah memulai untuk menulis artikelnya. Ini dikumpulkan paling lambat sebelum UTS ya, pas pertemuan 7 ya. Kemudian yang kedua, membuat video presentasi ya. Kalian presentasinya lewat video. Udah saya jelaskan, bisa lewat Zoom ataupun menggunakan Camtasia Studio ya, untuk mengedit atau menggabungkan video-video dari kalian dari masing-masing kelompok. Jadi tidak perlu bertemu, tidak perlu berjumpa ya, cukup lewat video dan di-upload di YouTube ya. Lalu ketiga, saat presentasi kelompok penyaji ini wajib hadir ya. Jika berhalangan maka harus mengirimkan bukti ya, misalkan surat dokter, atau Pak saya ada tugas keluar kota, maka harus ada surat tugas dari perusahaan ya. Kemudian keaktifan tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap kali Anda bertanya, setiap kali Anda membantu menjawab, setiap kali menyampaikan kritik dan saran, maka 1 poin buat Anda. Tinggal dihitung aja berapa Anda poinnya sampai nanti akhir perkuliahan ya. Nah, untuk contoh presentasi ini bisa dilihat di YouTube ya. Ini kakak kelas kalian pernah presentasi lewat YouTube. Ini silahkan catat alamatnya. https youtube.b/h_ipcmfts_0. Silahkan dilihat. Ini jadwal presentasinya ya, bahwa paper dan link YouTube harus dikumpulkan sebelum UTS ya, untuk menjamin setiap pertemuan itu ada yang presentasi, mulai pertemuan 9 kelompok 1, pertemuan 10 kelompok 2, dan seterusnya sampai terakhir pertemuan 14 kelompok 6. Lalu bagaimana tata cara penelitiannya? Pertama, Anda tentukan judulnya. Misalkan pengaruh variabel apa terhadap variabel apa gitu ya. Ini judulnya sudah saya tentukan. Tentu judul yang saya ambil ini berkaitan dengan situasi sekarang ya, kebanyakan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap apa gitu ya. Ini untuk pengejaran, update materi bahwa yang kita teliti itu benar-benar update ya, kondisi terkini. Lalu langkah kedua adalah tentukan variabelnya serta objeknya di mana, apa dan di mana. Variabel itu adalah variabel independen yang tidak terpengaruh, yang dipengaruhi ya. Variabel yaitu variabel dependen yang mempengaruhi. Variabelnya pun sudah saya tentukan, nanti saya share. Langkah ketiga, tentukan indikator. Indikator itu apa sih? Karakteristik ya, ciri-ciri atau tanda-tanda. Misalkan kalau kalian pilih variabel sakit, kira-kira indikatornya apa sakit? Misalkan lemas, pusing, demam, itu adalah indikator ya. Jadi harus tentukan indikatornya apa.
Lalu yang keempat, membuat kuesionernya ya, atau daftar pertanyaan. Jadi ini kita menggunakan data primer ya. Data primer itu adalah data yang diambil langsung dari sumbernya ya. Dengan salah satu caranya adalah membuat kuesioner. Daftar pertanyaan itu disesuaikan dengan indikator ya, atau variabel yang akan ditanyakan. Lalu langkah kelima adalah merekap hasil kuesioner. Oh iya, responden itu minimal 30 responden ya, tidak boleh kurang. Lebih boleh Pak? Boleh. Membuat kuesioner gimana Pak? Online saja ya, bisa dengan Google Form ataupun lewat WA atau WAG ya, terserah kalian. Yang penting pertanyaan itu sampai kepada objek dan ada feedback, ada balasan ya, dijawab oleh mereka untuk kita rekap di hasil kuesionernya ya, rekap hasil kuesioner. Ini semua sudah saya sediakan mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya sediakan, tinggal kalian jalankan saja. Lalu langkah terakhir, membuat papernya. Ini harus diikuti langkah-langkahnya ya, sebagai berikut. Ini dia tata cara penulisan paper. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Ini menjelaskan latar belakang dan maksud dan tujuan penulisan. Ini mungkin sering kalian lakukan ya, cuma saya jelaskan lebih rinci bahwa untuk menulis latar belakang itu, ini menjelaskan alasan mengapa Anda memilih tema tersebut ya. Bisa juga dijelaskan dengan masalah-masalah yang ada atau situasi yang berkembang itu seperti apa, case-case-nya yang ada itu ya, sehingga ini membuat Anda menarik untuk diteliti ya dan tulis itu. Itu. Maksud dan tujuan tulisan ya, untuk salah satunya adalah untuk penugasan mata kuliah statistik ya. Lalu tinjauan pustaka, ini Anda membuat tinjauan teoritis ya, dan teori yang ditulis itu harus disesuaikan dengan judul atau variabel. Misalkan kalau Anda bicara tentang COVID-19, berarti Anda cari materi tentang COVID-19, jangan tentang olahraga, tidak nyambung tuh ya. Dan untuk menulis teori itu, kebanyakan di antara kita hanya menuliskan definisi, pengertian, padahal tidak hanya itu, banyak yang bisa kalian tulis ya. Kemudian referensi itu minimal 5 buah jurnal dan 5 buah buku. Jurnal boleh dari dosen BSI, boleh dari dosen luar ya, terserah. Ini tinggal di-googling aja di internet, banyak ya. Nah, Pak, saya nggak punya buku, nggak punya duit, ke perpustakaan males. Nah, ini saya punya satu link ya untuk mendownload jurnal ataupun buku secara gratis ya di https://b-ok.asia. Ini bebas Anda mendownload buku dan jurnal, banyak, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa luar negeri. Pak, boleh pakai buku atau jurnal luar negeri? Bagus ya, tolong di-download dan dijadikan referensi di daftar pustaka ya. Lalu yang bab 3, metodologi penelitian. Ini menjelaskan metodologi tata cara Anda penelitian ya, apakah ini deskriptif atau menggunakan kualitatif atau kuantitatif dan sebagainya. Kemudian analisa datanya menggunakan apa? Tentu yang akan kita gunakan adalah 3. 1, menggunakan statistik deskriptif ya. 2, menggunakan analisa korelasi. Ini untuk mencari hubungan, ada hubungan tidak antar variabel. Dan yang ketiga, untuk menggunakan analisa regresi linear. Ini untuk mencari pengaruh atau tidak antar variabel ya. Lalu yang berikutnya adalah menjelaskan objek yang diteliti. Anda meneliti objeknya di mana dan siapa aja ya. Nanti berkaitan dengan populasi dan sampel nanti akan saya jelaskan ya. Ini bab 4, pembahasan ya. Ini pembahasan ada 3 tadi sudah dijelaskan, jadi proses statistik deskriptifnya. Nanti
tiap pertemuan akan saya jelaskan ya. Kemudian analisa korelasinya juga nanti ada materinya, dan analisa rekursinya juga nanti ada materi. Yang penting adalah sekarang kalian mencari datanya ya, membuat kuesioner dan juga menyebarkan kuesioner itu kepada objek-objek yang Anda tentukan dan merangkumnya dalam data rekapan kuesioner ya. Minimal ingat 30 responden. Bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, kebanyakan kita salah menulis kesimpulan ya. Biasanya Anda membuat kesimpulan itu merangkum dari awal sampai akhir, padahal tidak itu. Kesimpulan itu bukan merangkum, tetapi adalah mencatat apa hasil temuan kalian itu ditulis di bab 5 itu kesimpulannya ya. Kemudian terakhir saran-saran, ini bebas ya, bukan saran pada pihak-pihak terkait. Demikian ini tata cara penulisan papernya ya. Saya harapkan baik itu penelitian, paper dan juga video itu sudah selesai sebelum pelaksanaan UTS. Nanti jadwalnya juga terlampir sudah saya siapkan ya, biar Anda tidak bingung kapan harus memulai ya. Baik, sampailah kita kepada pertemuan 1 ya, tentang statistika dan juga penyajian data ya. Dalam pelajaran statistika mungkin banyak hitung-hitungan ya, jadi tolong dikuatkan matematikanya seperti itu ya. Baik, kita lihat pengertian statistik terlebih dahulu ya. Di sini statistik adalah pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan prosedur yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data ini kita kumpulkan, diklasifikasi, dan diolah. Nanti hasilnya diinferensi untuk pengambilan keputusan ya, untuk menggunakan metode-metode yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, statistik bagi dua, ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensi. Bedanya adalah kalau deskriptif hanya menggambarkan saja, tidak digunakan atau tidak dilanjutkan untuk ke arah yang lainnya, tidak diinferensi, tidak diteruskan ya. Sedangkan inferensi itu, statistik inferensi itu gambaran tadi deskriptif, hasilnya akan digeneralisasi atau diinferensikan sampai kepada pembuatan keputusan begitu ya. Jadi beda. Lanjut, apa peran dan fungsi statistik ya? Untuk perannya pertama adalah menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, tadi variabel 1 dengan variabel 2 ada hubungan atau tidak ya. Nanti ini tugas Anda untuk melakukan penelitian. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Nah, termasuk adalah menentukan ada pengaruh atau tidak antar variabel tersebut ya. Dan terakhir, untuk membuat keputusan yang terbaik. Apabila hasilnya memang A, maka A ini Anda bisa lanjutkan atau memang tidak dilanjutkan ya. Begitu. Lanjut fungsinya. Fungsinya sebagai bank data ya, menyediakan data untuk diolah. Jadi kalau kita udah mengumpulkan data, maka data itu menjadi bank data, big data. Kalau di Indonesia ada badan yang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Ini dia berisi data-data semua rakyat Indonesia ya. Bahkan setiap lembaga, setiap BUMN, instansi pemerintah maupun bank-bank juga memiliki data-data kita ya. Maka jangan heran ya kalau tiba-tiba misalkan kita ditelepon atau di SMS oleh bank atau kartu kredit ya, padahal
kita sebelumnya tidak pernah bertransaksi dengan mereka, kok mereka tahu nomor kita dari mana. Nah, itu seperti itu, dia memiliki bank data dari pihak lain ya. Harusnya ini bisa dirahasiakan ya, tidak disebarkan gitu. Fungsi kedua adalah untuk alat quality control ya, untuk mengkontrol daripada satu proses. Kemudian alat analisis ya, nanti dianalisa datanya. Dan itu terakhir pemecahan masalah atau pembuatan keputusan. Lanjut ke bagian ingest data, saya bagi menjadi 4 ya. Ada pertama menurut susunannya, kemudian menurut sifatnya, kemudian menurut sumber pengambilannya, dan terakhir menurut skala pengukurannya ya. Pertama, menurut susunannya ada bagi 2, ada data tunggal, data kelompok. Data tunggal ya satu-satu ya, misalkan tinggi mahasiswa yang 155, 156 sampai ke 160. Kalau data kelompok ini banyak ya, lebih dari 10 misalkan. Misalkan nilai ujian statistik 50 mahasiswa kelas apa gitu ya, itu datanya banyak, disebut data berkelompok. Kemudian menurut sifatnya ada 2, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang bukan berbentuk bilangan atau angka hasil mengukur ya, misalkan jenis kelamin, warna, status perkawinan, ini kan bukan berbentuk bilangan, tetapi adalah label yang menempel pada objek tersebut. Kemudian yang kedua, data kuantitatif. Ini adalah data yang berbentuk bilangan ya, atau angka hasil pengukuran, misalkan tinggi badan, umurnya berapa, jumlah, dan lain sebagainya. Lalu menurut sumber pengambilannya 2 ya, ada data primer dan data sekunder. Yang data primer yang akan kita lakukan ya, kita akan cari yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung atau data baru dari objeknya langsung ya. Jadi datanya sebelumnya belum pernah ada, kita cari sendiri datanya, misalkan melalui kuesioner. Nah, ini akan kita lakukan. Lalu data sekunder, ini data yang diperoleh dari sumber yang ada, misalkan kalian penelitian di perusahaan melihat laporan keuangan perusahaan, kasih itu laporannya, maka itu disebut data sekunder. Kemudian menurut skala pengukurannya ada data nominal, ada data ordinal. Perhatikan, kalau data nominal ini data yang diberikan oleh subjek yang tidak menggambarkan kedudukan ya, tapi yang label misalkan apa jenis kelamin Anda, 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 waria. Nggak ada ya waria ya, hanya ada 2 laki-laki dan perempuan. Nah perhatikan, 1 laki-laki ini bukan satu posisi kedudukan ya, hanya label saja. Yang kedua perempuan gitu ya, dan ketiga waria nggak ada ya. Lalu ada data ordinal, ini baru data yang menunjukkan kedudukan atau tingkatan ya, misalkan nilai A 80 sampai 100, nilai B 60 sampai 80, seterusnya. Seperti itu. Jadi Anda harus tahu jenis data ini ya, untuk penelitian nanti. Lalu selanjutnya untuk tahapan statistik ini juga berkaitan dengan penelitian ya. Tahap pertama adalah identifikasi persoalan ya, sama misalnya yang penelitian tadi. 2, pengumpulan fakta-fakta yang ada. 3, mengumpulkan data asli yang baru tadi kuesioner tadi ya. Yang keempat, klasifikasi data. Yang sampai terakhir adalah analisa datanya, nanti menggunakan 3 ya, deskriptif, kemudian korelasi, dan juga regresi. Nah ini berkaitan dengan objek penelitian ya, ada istilah populasi, sampel, dan data. Populasi itu adalah seluruh elemen yang akan kita teliti. Misalkan apa nih, Anda akan mengambil judul pengaruh
pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, populasinya adalah perusahaan apa? Perusahaan manufaktur, perusahaan furniture ya. Anda kumpulkan semua populasi perusahaan furniture di mana? Di Kota Bogor, ya. Maka populasinya adalah seluruh perusahaan furniture di Kota Bogor. Lalu sampelnya ini bagian terkecilnya aja ya. Nanti ada teknik pengambilan sampel. Jadi tidak perlu semuanya diteliti, hanya di sampel-sampelnya, sampel bagian kecilnya aja. Nanti ada teknis pengambilan sampel ya. Dan terakhir data dan fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Baik, kaitan dengan sampel tadi, inilah teknik pengambilan sampel ya. Pertama, ada random sederhana. Ini pengambilan sampel secara acak aja. Acak, tidak pakai kategori, pokoknya ambil ya. Perusahaan tadi furniture di kota di kecamatan Bogor Barat ambil berapa, Bogor Timur berapa, Bogor Selatan berapa, Bogor Tengah berapa, sampai ke Tanah Sangreal berapa, diambil random aja gitu ya. Atau Pak, boleh nggak saya ambil di Tanah Sangreal aja? Boleh saja ya. Ini juga random sederhana, random acak ya. Yang kedua, random berstrata. Ini tadi dibagi-bagi dulu ke dalam kelompok-kelompok ya. Tadi misalkan kita buat perusahaan tersebut sesuai domisilinya, sesuai kecamatannya ya, baru kita ambil sebagian sampel dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian ada sampling sistematis ya. Pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang disusun secara teratur ya. Misalkan Anda ambil perusahaan yang labanya tinggi, sedang atau rendah gitu ya, diambil berdasarkan itu. Kemudian yang terakhir ada teknik sampling berdasarkan kelompok ya, cluster sampling. Ini pengambilan sampel langsung memilih anggota populasi, tetap memilih kelompok terlebih dahulu ya, mungkin sama dengan yang berstrata tadi ya. Nah, terakhir dalam materi ini adalah bagaimana kita menyajikan data. Salah satu cara penyajian data adalah menggunakan tabel ya. Saya perlu mengenalkan bahwa tabel itu ada 3 macam ya. Ada tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan juga tabel 3 arah. Ini adalah berdasarkan kategori atau karakteristik yang Anda sajikan ya. Kalau dia 1 ya berarti tabel 1 arah, kalau 2 ya 2 arah, 3 arah. Saya contohkan. Ini contoh tabel yang 1 arah, hanya menjelaskan jumlah penjualannya saja ya. Jumlah penjualan SPG hanya 1 arah. Kemudian yang 2 arah kita lihat, ini contoh persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler ya. Perbandingan telepon rumah dan juga telepon seluler ada 2. Jadi satu pertama telepon, yang kedua telepon seluler. Ini namanya tabel 2 arah. Lalu yang ketiga tabel 3 arah. Ini misalkan ini investasi menurut usaha negara asal ya, dan lokasi investasi ada 3, ada negara Amerika, Inggris, dan Jerman. Jadi 3 karakteristik atau 3 kategori, sehingga dikatakan tabel 3. Baik, demikian penjelasan mata kuliah pertemuan 1 statistik ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan apabila ingin ditanyakan dan belum dipahami, bisa bertanya di web LMS ya, e-learning BSI ACID, di kolom chattingnya atau di forum diskusi ya. Saya hanya melayani pertanyaan atau chatting pada saat jam kuliah ya, di luar itu saya tidak melayani. Jangan lupa Anda login untuk absen ya
untuk absen di e-learning. Dan mengenai tadi pembagian kelompok, judul, dan juga variabel dan sebagainya nanti akan saya share di grup WA yang sudah dibuat. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke grup WA, silakan untuk bergabung. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan juga klik loncengnya ya, dan juga like-nya juga untuk kelancaran kita kuliah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next di pertemuan kedua.